Yang Muslim jangan dulu naik ya, biar teman-teman Kristen naik dulu, kasih slot satu buat teman-teman Kristen ya. Mohon atas kerjasamanya ya. Kasihan ini penontonnya nanti kalau Muslim semua. Kita dari sini dulu nih, Matius 4 nomor ke-6. Sebentar, mana nih? Sebab ada tertulis mengenai Yesus, ya, ini engkau di sini Yesus, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ternyata ini itu tertulis di dalam Mazmur 91 nomor 11 sampai 12, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk batu. Yang lebih fantastis di ayat ke-14-nya, di nomor 14 nih. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya, aku akan melindunginya, karena dia mengenal namaku. Nomor 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, Mazmur 91 ini saya korelasikan dengan Matius 4 nomor 6 sama dengan Yohanes 18 nomor ke-6. Nah ini teman-teman, ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Nah ini pertanyaan jebakan buat orang Kristen. Pertanyaan pertama adalah, di perikop ini kan Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, Yudas sang pengkhianat itu kan membawa 3 kelompok orang. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit nih, Romawi nih. Satu kompi katakanlah 10 orang. Gak mungkin dia 1 orang 2 orang ya, karena mau menangkap orang nih. Ya. Sepasukan prajurit ratusan orang ini. Iya, Ustadz Alif. Sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala. Jadi ada 2 kelompok nih, yaitu pasukan Romawi, yang kedua rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah, yang ketiga orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. 3 kelompok manusia mau menangkap Yesus. Tetapi anehnya teman-teman, di ayat ke-6 ini, kenapa ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, ini bahasa Yunaninya adalah ego eimi, artinya akulah Yesus, sebagaimana di dalam terjemahan ayat ya, ketika Yesus berkata akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Nah pertanyaan saya buat orang Kristen, tadi sama anak Batak juga sama, pertanyaannya, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi yang lengkap dengan AK-47-nya, kalau teman-teman lihat suka main PUBG Mobile, itu ada senjata M14. Lengkap ini tentara Romawi dengan senjatanya. Kenapa mereka kok mundur dan terjatuh, sedangkan Yesus nggak bawa apa-apa? Dan yang anehnya, sampai 4 bahkan 5 kali ketika orang-orang itu bertanya, ketika Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Sampai 4 kali loh. Akulah Yesus orangnya. Akulah Yesus. Mereka kayak kayak tertutup matanya itu. Kemudian kisah Yudas di dalam Yohanes pasal 18 itu kan jumlah ayatnya 39 ayat, 39 nomor. Cuma kisah Yudas ini diceritakan sampai ayat ke-5. Setelah tentara Romawi ini terjatuh dengan 2 pasukan yang lainnya, kisah Yudas berhenti, hilang sampai di situ. Kemana Yudas?
Yudas diserupakan dengan Yesus. Dan di mana datanya? Yohanes 18:23. Ketika Yudas atau Yesus yang mereka lihat, Yesus ya, yang mereka sangka Yesus, itu kan ditampar nih oleh tentara Romawi, bahkan diludahi. Yang dianggap Yesus itu mengatakan, kenapa engkau menampar aku? Kalau aku salah, tunjukkanlah kesalahanku. Tetapi kalau aku benar, tunjukkanlah kebenaranmu. Kalau aku benar, kenapa engkau menampar aku? Nah, ini bukan Yesus. Nah, kok bisa bukan Yesus? Karena di dalam Matius 5 nomor 39, Yesus mengatakan, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Yesus kok nggak mempraktekkan? Kalau nggak mempraktekkan, hanya dua opsinya. Pertama, kaburo maktan indallahi ang taquluna ma la taf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak diperbuat. Yang kedua, itu adalah Yudas. Saya lebih percaya itu Yudas. Kalau Yesus nggak mungkin kaburo maktan indallahi ang taquluna ma la taf'alun. Nggak mungkin, karena Yesus adalah pelaku firman. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian terakhir, masih banyak sebetulnya, ini simpulan saja. Di dalam Yohanes 18 nomor ke-6, kenapa mereka terjatuh coba? Kenapa mereka terjatuh? Mazmur 91 nomor 10, 11, 12, 14 jawabannya. Sebetulnya bukan hanya beberapa ayat itu saja. Saya percaya bahwa Mazmur 91 nomor 1 sampai 16 adalah untuk Yesus. Ustadz Alif coba baca di ayat 13-nya, nanti saya tunjukkan ya. Ayat ke-13-nya. Yohanes bukan ini. Mazmur, sorry Mazmur 91. Coba teman-teman. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Di dalam, kelihatan nggak ini? Sorry. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Di dalam sebuah hadis, teman-teman, nanti tanya Ustadz Alif kalau nggak percaya sama saya. Di dalam atau Ustadz Tahta. Di dalam hadis kan ada bahwa Nabi Isa alaihissalam itu nanti setelah datangnya Al-Mahdi, Nabi Isa alaihissalam itu nanti singa, ular itu nanti tidak akan berbisa lagi, tidak akan membahayakan lagi. Jadi Mazmur 91 nomor 1 sampai dengan 16 ini adalah untuk Yesus. Kalau untuk Yesus berarti peristiwa penyaliban tidak terjadi kepada Yesus, melainkan kepada Yudas Iskariot. Kalau begitu, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, dan orang yang dibunuh, yang disalib adalah orang yang diserupakan. Tadi saya berdebat dengan anak Batak, saya kira mau bertanya tentang Quran. Harusnya mereka bertanya, Nandar, kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan satu nama? Kenapa tidak? Karena tidak ada sahabat, karena tidak ada sahabiah, dan tidak pernah Rasulullah SAW bertanya, ya Allah, kenapa kok? Ya Allah, siapa yang disalib itu? Nggak tanya. Mungkin kalau asbabun nuzulnya, ada orang yang bertanya, Nabi Muhammad bertanya, wallahu alam, mungkin akan turun ayat, namanya adalah Yudas gitu ya. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan itu karena tidak ada Nabi Muhammad bertanya, para sahabat bertanya, karena itu bukan urgensi. Urgensi dan esensi dari ayat itu adalah Yesus tidak disalib, dan sesuai dengan Mazmur 91 nomor ke 1 sampai 16. Saya yakin para guru di sini sudah memahami dan lebih tahu tentang itu lebih daripada saya. Akan tetapi di sini saya menceritakan atas perdiskusian yang saya lakukan dengan si Rudi Yohanes dan anak Batak. Itu hanya kilasannya saja. Tentu jalannya perdiskusian lebih panjang dari apa yang saya ceritakan. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih, berkah selalu. Saya mohon maaf ya, teman-teman, para sahabat, para Masya guru. Allah, terima kasih ilmunya guru kami. Ilmunya. Apalagi nanti kalau saya jelaskan nggak tidur nih nanti. Ustaz Alif aja langsung. Jelasin dulu lah, nggak asik kalau nggak jelasin dulu. dijelasin. Iyalah, iya, biar iya. tuntas sampai Tuntas klimaks dulu ya. lah, gimana sih? Sebentar, saya balikan dulu. Di dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ternyata Yesus pun, teman-teman, sebentar. Yesus saya taruh dulu ininya. Aduh. Nah, sabar ayatnya Bible. Mazmur 9, teman-teman lihat ya. Mazmur 91 nomor 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Siapa itu? Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat ke-1. Ayat ke-8-nya. Nomor ke-8. Nah, nomor ke-8-nya kita buka, teman-teman. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini bisa bisa ditafsirkan ke Yohanes 18 nomor ke-6, bisa juga ke Amsal 21 nomor 18. Amsal 21 nomor 18. Nah, ini kan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi Yesus itu hanya melihat pembalasan terhadap orang fasik. Nah, korelasinya apa dengan Yohanes? Ada Yohanes 18 nomor ke-6. Nah, ini saya mempunyai analisa ya. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kalau dalam ayat, ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Nah, ketika peristiwa inilah analisa saya, mohon diluruskan kalau salah. Ketika mereka pingsan dan terjatuh, Yudas berubah rupa jadi Yesus. Yesus meminjamkan bentuknya kepada Yudas dan Yudas dipinjamkan bentuk raganya Yesus, sementara Yesus berubah rupa jadi seorang muda yang memakai kain lenan. Coba teman-teman perhatikan nih. Ketika ia berkata kepada mereka, atau yang ini aja nih, yang terjemahnya yang sesuai dengan original teks. Yohanes 18 nomor ke-6. Ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Kita tidak tahu loh, jatuh ke tanah ini maksudnya bagaimana? Kok bisa 40 orang, kurang lebih 40 atau minimal 30 orang pasukan, kok bisa mereka terjatuh ke tanah? Ini sesuai dengan Mazmur 91 nomor 10, 11, 12. Nah, ketika peristiwa ini, Yudas dipinjamkan bentuknya Yesus, sementara Yesus berubah rupa menjadi seorang pemuda memakai kain lenan. Saya tunjukkan ayatnya. Kita kalau mencari di ayat Bible, teman-teman perhatikan, tidak pernah, ini pertanyaan yang menohok nih. Pertanyaan saya, siapakah pemuda di dalam gospel yang memakai sehelai kain lenan? Cari. Kalau kita cari di dalam perjanjian baru, sehelai kain lenan, orang yang memakai sehelai kain lenan di dalam gospel itu hanya Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya.
Di dalam memahami Bible itu ada yang namanya ilmu hermeneutik, menafsirkan menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Siapa yang memakai kain lenan di dalam perjanjian baru? Tidak pernah ada yang lain, hanya Yesus. Ternyata ketika Yudas berubah rupa jadi Yesus, ini analisa ya. Yesus menurut Bible ya, bukan menurut Islam dan Quran. Menurut Bible, Yesus menjadi seorang muda yang memakai kain lenan. Bagaimana kronologinya ini? Ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini siapa? Yesus. Menurut ayat Bible. Coba lihat, kalau nggak percaya ya Ustadz Alif, Bang Handi, Kang Dito, Bang Kores, Kang Tian Santang. Coba cari di dalam tafsirannya, ada nggak menyebutkan sosok nama? Nggak ada. Pada Cuma kita kebingungan. harus pintar. Coba Ustadz Dalip, itu kan ada tafsiran Yerusalem, terus Iya. Matthew Henry, nggak ada Ustadz Dalip. Pada kebingungan. Siapa, Ustaz Ada juga memasukkan nama siapa gitu, tapi nggak masuk akal. Itu asumsi di tafsiran itu ada, tapi nggak masuk akal. Kalau nggak salah nama Lukas atau siapa? Masa Lukas murid Paulus ada di situ, ngapain? Iya, dipaksakan itu ya. Iya. Iya. Tapi kalau kita menggunakan metode tafsir bil ma'sur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible ya kan. Kalau dalam Quran kan ada, kalau dalam memahami Quran kan ada tafsir bil ma'sur, tafsir bil riwayah. Ini kalau menggunakan metode tafsir bil ma'sur, ternyata Yesus Ustadz Alif. Kenapa? Karena di dalam gospel, bukan hanya gospel, di dalam perjanjian baru yang memakai sehelai kain lenan cuma Yesus. Kalau Ustadz Alif dan teman-teman mau mencari siapa yang memakai kain lenan selain Yesus, nggak ada di situ. Nggak ada. Ya, nggak? Adanya di Yohanes 13 nomor 4 itu ya. Yohanes berapa tadi? Ntar ya, saya tunjukkan lagi nih. 13:4. Yohanes 13:4 benar nih Ustadz Alif, ini jagonya nih. Benar Ustadz Alif. Kalau kita cari teman-teman, ini kan pencarian nih, sehelai kain lenan. Kita carinya di dalam perjanjian baru. Ternyata ini cuma Yesus nih. Ini yang pertama Markus 14:51, yang kedua Yohanes 13:4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan. Nah, pertanyaannya buat teman-teman Kristen, kalau bukan Yesus, siapakah pemuda, siapakah laki-laki di dalam gospel yang memakai sehelai kain lenan selain Yesus? Cari. Nah, cara mencarinya gampang, tinggal ketik aja sehelai kain lenan dalam perjanjian baru. Ternyata cuma Yesus. Ceder gitu Ustadz Alif. Ini sekedar cerita, bukan bermaksud menggurui atau mengajari guru-guru semua yang ada di sini. Makasih ya. Ilmu mahal ini. Serius. Ilmu Ustadz Alif itu. Tapi Ustadz Alif ada juga tuh yang Bang Juma pernah ngasih tahu ya tentang mata yang ditutup itu di mana ya? Saya pernah Bentar ya, udah saya catat belum? Jadi kenapa tentara Romawi itu nggak bisa melihat Yesus? Karena ada di dalam Bible itu perasaan pernah itu. Oh ya, sebentar Yohanes 15. Di mana ya? Sebentar ya. Wah, saya lupa nulis nih. Oh, ini. Nah, ini nih ada Ustaz Dalit. Sebentar ya, saya bukakan lagi. Ternyata ini nih. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia tuh. Makanya mereka nggak bisa kenal Yesus. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ini saya catat ini. Mata menghalangi kenal Yesus. Ternyata sesuai dengan Quran. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu kan berbicara tentang Nabi Isa. Coba aja ayatnya lihat. Itu berbicara tentang Nabi Isa. Bagaimana Allah membalas tipu daya orang-orang kafir Yahudi yang mau menyalibkan Yesus atau yang mau menyalibkan Nabi Isa. Tetapi saya lucu dengan RK itu.
Wallahu wa khairul makarim kata. Kayak lagu DJ aja. Khairul makarim kata saya RK yang bener aja, emangnya Menteri Pendidikan makarim. Wallahu khairul makarim kata. Makarim, aduh, oten ini. Silakan Ustadz Alif, teman-teman lanjut ya. Saya mau tidur dulu nih. Saya izin turun ya. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Bang Nanda, sehat selalu Bang Nanda ya. Terima kasih wejangannya luar biasa.